Ya ampun Revan, apaan sih? Bikin penasaran aja pakai balon segala. Lucu banget. Wuh. Di belakang, kamu akan menemukan harta karun di balik hamparan bunga. Revan, ada aja sih idenya. Ini harta karun apa lagi yang dimaksud? Temukan mawar merah jambu. Mawar merah jambu? Emang ada ya? Perasaan videonya nggak pernah nanam mawar merah jambu. Bener-bener nih Revan. Aku belum cek ke sana. Revan. Bunga cantik ini untuk wanita yang paling cantik di dunia, yaitu kamu. Terima kasih. Cincin ini milik almarhum ibu aku. Punya ibu kamu? Satu-satunya benda yang berharga yang aku punya, yang aku bisa berikan padamu. Tiara, aku belum pernah melihat wajah ibu aku. Aku belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Sejak kecil, aku selalu berharap ada seorang ibu yang membetulkan selimut aku. Dan cium kening aku di malam hari.
Terus aku pura-pura tidur, menahan senyum bahagia di dalam selimut. Itu yang selalu aku harapkan. Sampai kemarin, aku berharap aku bisa ketemu sama dia. Tapi sekarang, aku kehilangan dia selamanya. Dan semua harapan aku terbang bersama dia. Tiara, aku gak mau kehilangan kamu. Hanya kamu yang aku punya. Satu-satunya orang yang aku sayang. Hanya kamu. Dan aku akan mempertahankan kamu selamanya. Sampai nafas terakhir. Van, aku mengerti apa yang kamu rasain. Aku tahu rasanya kehilangan ibu. Aku ikut sedih dengarnya. Tapi aku yakin kamu bisa nerima semua ini. Karena aku tahu Revan itu lelaki yang hebat. Nggak boleh sedih lagi. Aku ada kabar bahagia. Aku belum cerita sama kamu. Akhirnya Mama bisa terima, Van. Kalau Natasha itu Tiara. Kamu serius, Tiara? Kamu yang gak pernah bosen nyemangatin aku. Yang selalu ngingetin aku buat sabar ngadepin Mama. Kamu bener, Van. Hati seorang ibu itu pasti bisa mengenali anaknya. Dan sekarang aku udah sama Mama. Jadi aku udah gak punya alasan lagi untuk menahan perasaan aku ke kamu. Gak boleh sedih lagi ya. Aku akan selalu ada buat kamu. Gue selalu tahu kalau Natasha bukan milik gue. Dan itu sebabnya gue gak pernah berharap terlalu banyak. Kebahagiaan gue juga. Atasi perasaan lo, Erik. Tenang. Lo udah tahu juga kan kalau saat seperti ini tuh bakal terjadi juga.
gak ada tempat lagi buat lo di sini, Erik. Natasha udah jadi milik orang lain. Rita! Rita! Sayang sabar ya. Sayang sabar. Nadia, kita harus segera bawa Aldo ke rumah sakit. Ayo cepet. Iya Pak. Aldo, Sayang, ayo. kamu pasti bisa. Ayo, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ayo. Bantuin. Pelan-pelan. Cepetan. Pelan-pelan. Ayo. Sini. Ayo Aldo cepet. Aldo, pelan-pelan. Kamu kuat kan, nak? Kepala Aldo sakit sekali, Pak. Aduh, tahan sedikit. Aldo gak kuat, Pak. Ayo, bisa nak, kamu bisa. Ayo. Jadi selama ini perempuan itu bekerja sama dengan Erik. Sudah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sekarang kita datangin Natasha. Tapi harus hati-hati. Dia bermain cerdas. Kita harus lebih cerdas. Ayo Aldo, kita harus cepat. Prita sama Hendra lagi marah besar. Ayo cepat. Ayo cepat. Tahan sedikit nak. Sedikit lagi sampai. Ayo, sayang. Ayo cepat. Kita lihat belakang. Ayo cepat. Berarti benar kan dugaanku? Dugaanku selama ini, Pak. Semuanya terbukti kan? Kalau Natasha itu mencurigakan. Papa nggak pernah percaya sama aku. Dari pertama kali dia datang ke rumah ini untuk makan malam, saya nggak pernah percaya sama dia. Sudah. Nggak usah dibahas lagi. Saya akan kasih tahu Aldo soal ini. Saya akan kasih tahu soal Natasha. Kalau perempuan yang digila-gilainnya dulu itu ternyata cuma penipu. Rita! Rita! Nggak usah kamu urusin Aldo. Lebih baik kamu siapkan mobil. Pelan-pelan dong. Nadia bantuin Nadia. Ayo. Hati-hati. Nadia, tolong handphone aku. Sebentar. Ini. Aku harus telepon Revan. Man, aku benar-benar ngerasa tersanjung dan bahagia banget. Kamu kasih aku sesuatu yang berarti banget buat kamu.
Halo, Dok. Halo, Van. Natasha lagi sama lu nggak? Iya. Tapi kita lagi nggak di rumah. Kita lagi OTW ke villanya Natasha. Dia mau nengok ibunya. Gua harus ketemu sama Natasha. Ya udah. Aku kirim alamatnya ya. Oke, Van. Aldo, Van. Iya. Ngapain? Dia mau ketemu sama kamu. Berhenti, Pak. Aldo, harusnya kita langsung ke rumah sakit. Ngapain kamu minta papa berhenti? Tenang, Pak. Sakit kepala Aldo udah hilang. Kamu ngapain? Janji sama Revan? Untuk apa? Aldo! 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 Aldo, tunggu! Aldo! Kamu mau ngapain, Aldo? Natasha! Natasha. Maafin aku. Aku tahu. Aku telah banyak melakukan kesalahan sama kamu. Aku ingin menyakain kamu. Bahkan aku ingin memperkosa kamu. Aku tahu. Sulit buat kamu maafin aku. Aku tahu. Tapi aku mohon sama kamu. Maafin aku. Ini bukan murni dari sekalianku. Mungkin aku beruntung secara materi. Tapi secara keluarga, aku dibesarkan dari keluarga yang terkutuk. Keluarga Saputra. Mungkin saudaraku, Revan. Dia beruntung. Dia beruntung karena dia keluar dari keluarga Saputra. Jadi, Aldo dan Revan adalah anak-anak keluarga Saputra. Mereka berdua anaknya Lukman, lelaki jahat yang mengurung aku selama 15 tahun.
Tenang, Yasmin. Aku bukan musuh kamu. Bu Rizka boleh siapkan makan, Bu. Bu, tunggu dulu, Bu. Ibu mau kemana, Bu? Ibu jangan keluar ya. Jangan halangi saya. Biarkan saya pergi. Enggak, Bu. Ayo ke kamar lagi aja. Lepaskan saya. Bu. Jangan halangi saya. Bu. Aduh. Kamu ngapain berotot kayak gini, sayang? Kamu lagi sakit, ayo berdiri. Aku mohon, ayo berdiri, sayang. Aduh, ayo Bang. Kita bicarakan ini baik-baik. Ayo. Van, aku mohon sama kamu. Untuk kali ini aja. Kasih aku kesempatan buat aku minta maaf sama Natasha. Aduh, udah. Bagaimana aku bisa memulai kehidupan baru aku tanpa maaf dari kamu, Natasha? Natasha, aku mohon sama kamu. Aku nggak bisa ngebayangin kalau besok aku mati tanpa maaf dari kamu. Natasha, aku mohon sama kamu. Aduh. Saya bilang jangan halangi saya. Pergi! Pergi kalian! Natasha. Ma, udah! Ma, tenang, Ma! Pergi! Udah, saya bilang, kalian semua pergi dari sini! Rizka. Itu Rizka. Ibu Rizka, tolong. Aku mohon. Aku tidak akan pergi sebelum aku dapat maaf dari Natasha. Natasha. Tolong maafin aku, Natasha. Apa? Tolong apa? Maaf apa? Hah? Pergi kalian dari sini. Saya bilang pergi! Kurang jelas apa? Saya ngomong, ayo cepat pergi. Belum cukup. Hah? Belum cukup jelas. Apa yang saya bilang? Pergi! Natasha. Ma, udah tenang, Ma. Udah. Mama nggak bisa tenang. Dengar ya kalian anak-anak keluarga Saputra. Kalian tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan kalian seumur hidup kalian. Ma, udah. Aku larang kalian untuk datang ke sini lagi. Dan aku larang kalian untuk menemui putriku lagi. Dengar ya, aku harapkan kalian untuk menginjakan kaki di rumah ini lagi. Udah. Dia bilang Natasha putrinya. Jadi benar dong. Natasha selama ini adalah Tiara, putrinya Rizka. Kalian anak penjahat. Kalian anak-anak Lukman. Lukman yang telah mengurung aku selama 15 tahun. Aku nggak sudi kalian dekat dengan anakku. Tiara dengar Mama. Kamu harus janji sama Mama, Nak. Kamu harus janji. Kamu nggak akan dekat-dekat dengan anak-anak keluarga Saputra. Kamu janji, Nak. Kamu harus janji sama Mama. Mama tenang dulu, udah kita masuk istirahat ya. Nggak, kamu janji dulu. Mama nggak akan ikhlas, Nak.
Kamu janji sama Mama. Kamu janji, Nak. Kamu harus janji. Aku janji. Mama tenang ya. Saya kita istirahat. Ya, aku janji yuk. Udah, Ma. Maafin aku Tiara. Maafin aku. Kalau di tubuh aku mengalir darah seorang penjahat. Apakah aku salah mencintai? Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata banyak sekali rahasia yang aku gak tahu. Jadi, benar kalau Natasha itu adalah putri dari Bu Rizka. Cuma sedikit yang kamu tahu. Mungkin saja kamu selama sekali nggak tahu tentang keluarga Saputra. Keluarga Saputra, keluarga aku, dan sekarang jadi keluarga kamu adalah keluarga yang bejat, keluarga yang penuh dengan dosa, bahkan keluarga yang terkutuk. Nadia, Aldo, Pak, aku harap kalian bisa merahasiakan tempat ini dan kejadian ini. Jangan sampai Opa dan Mama Prita tahu soal ini. Aku benar-benar gak habis pikir. Jadi selama ini aku dilahirkan dari keluarga yang bejat. Bahkan aku jijik sama diri aku sendiri. Aku telah melakukan banyak dosa, bahkan aku pernah bunuh orang. Tapi Opa sama Mama Prita bangga melihat aku seperti itu, Pak. Aldo, kamu jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu hanya korban. Korban dari keluarga Saputra. Enggak. Aldo bukan korban, Pak. Aldo melakukan itu semua karena Aldo sadar, Pak. Dan Aldo jijik sama diri Aldo, Pak. Karena di dalam tubuhku ada darah Mama Prita dan juga ada darah Papa Lukman. Aku jijik sama diri aku. Aldo. 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 Aku capek. Aku benar-benar capek banget. Aku udah gak punya tenaga lagi untuk memikirkan mereka semua. Biarin aja. Biarin aja Saputra-Saputra itu menyelesaikan kekacauannya mereka sendiri. Mereka sudah membunuh papa kamu, Tiara. Kamu tahu? Polisi bilang papa kamu kecelakaan, mobilnya masuk jurang dan meledak. Mama tahu. Mama tahu kalau keluarga Saputra yang telah membunuh papa kamu. Dan bukan cuma itu, Tiara. Mereka nggak puas melakukan itu. Kamu tahu apa yang sudah mereka lakukan terhadap Mama? Mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Aku malu harus menceritakannya, Mas. Mereka menembakku. Mereka mengubur aku hidup-hidup. Lalu setelah Mama sadar, Mama menemukan diri Mama dikurung. Mama disekap. Dan Mama diikat dengan rantai. Selama 15 tahun. 15 tahun. Cuman kamu, Mas. Cuman kamu dan Tiara yang membuat aku bisa bertahan hidup. Cuman kamu, Nak. Pergi! Pergi!
Pergi kalian dari kepalaku! Pergi! Mereka biadab! Mereka bukan manusia! Mereka itu nggak punya hati! Tapi Revan tuh nggak kayak yang Mama pikirin. Revan memang dibesarkan sama keluarga Saputra. Tapi dia bukan anak Prita, Ma. Enggak! Itu nggak benar! Mereka semua itu sama, nggak ada bedanya! Mereka biadab! Mereka nggak punya hati nurani! Mereka pembunuh! Mereka kejam! Lima belas tahun! 15 tahun! Mama tenang, Ma. Mama tenang sekarang. Iya. Sekarang ada Tiara, Ma. Tiara kan selalu ada di sisi Mama. Tiara kan jaga Mama. Mama tenang, ada Tiara. Enggak! Mama nggak bisa terima. Mereka sudah menghancurkan keluarga kita. Sakit, Tiara. Iya, Ma. Sekarang ada Tiara, Ma. Mama tenang, Ma. Ma udah. Bi! Jangan panggil dokter, Bi! Pergi! Iya. Pergi kalian dari kepalaku! Pergi! Pergi! Aldo! Pak! Aldo mau tanya sama Papa. Apakah kita berdua dilahirkan sama keluarga iblis? Kita dilahirkan khusus untuk menjadi orang jahat. Papa punya hati kan? Papa ayah kita. Papa harus mempunyai tanggung jawab itu, Pak. Coba sekarang Papa pikir. Dari berjuta manusia, apa kita dikhususkan untuk menjadi orang jahat? Enggak kan? Enggak, Aldo. Bagi Papa, kalian berdua adalah anak-anak malaikat yang baik. Papa juga nggak mau dengan kondisi Papa yang sekarang ini. Papa bukan membela diri. Papa juga nggak mau dengan kondisi Papa yang sekarang. Semua kejahatannya Papa buat. Setiap malam menghantui Papa. Tapi tolong, dengerin Papa. Papa mau menyampaikan rahasia besar kepada kalian berdua. Selama ini, yang mengurung Rizka adalah Papa. Dan karena Papa juga, Rizka sampai sekarang masih hidup. Ternyata Natasha benar. Papa menyingkap Tante Rizka. Selama bertahun-tahun Papa menyekap perempuan yang lemah. Asal Papa tahu, aku selalu membela Papa di depan Natasha. Dan ternyata aku salah. Revan, apa yang kamu harapkan dari Papa? Papa juga selama ini nggak tahu kalau Tiara adalah anaknya Rizka masih hidup.
Yang Papa tahu malam itu, di malam yang sangat kacau itu, Papa dengar laporan dari anak buahnya Prita. Kalau Tiara sudah ditembak. Aku salah. Revan! Itu Nadia. Nadia bukan sih? Ngapain dia di tengah jalan begini? Apa yang dia mau lakukan di sini? Apa jangan-jangan dia udah mau ketemu Natasha? Di mana Aldo? Di mana Lukman? Mereka pembunuh, mereka biadab, mereka gak punya hati, mereka gak punya perasaan, mereka berarti iblis, gak punya perasaan. Rumah itu bukannya udah lama kosong ya? Tapi kok ada suara teriakan? Apa udah ada penghuni baru kali ya? Mereka pembunuh, mereka kejam. Kalau Mama teriak-teriak terus nanti Mama sakit, udah Ma. Pergi. Pergi! Pergi kalian! Pergi kalian dari pikiranku! Pergi dari kepalaku! Pergi! Pergi! Udah pergi! Pergi! Loh, itu kan mobil Natasha. Kok bisa ada di sini? Pergi! Ya, tenang Mama, Pergi! tenang. Pergi! Mama udah. Keluar semuanya! Mama udah tenang. Jangan sentuh saya! Pergi! Ini Saya bilang pergi! Ya, Mama tenang dulu, tenang dulu, Ma. Lepaskan! Ayo. Lepaskan! Sebentar, Lepaskan! Mama tenang dulu. Mama tenang dulu, Ma. Tenang dulu. Bi, tolong Bi. Tenang, tidurin Bi. Gimana? Mama gimana dong? Untuk sementara waktu ibu akan tertidur ya Mbak. Ini hal wajar karena reaksi dari obatnya ya Mbak. Jika nanti ibu sudah sadar, mudah-mudahan ibu kembali tenang. Makasih ya dok. Tapi Mama ada harapan untuk sembuh kan dok? Bisa Mbak, asalkan ibu tetap tenang ya.
Jika ada pemicu yang membuat ibu agresif, ibu akan kembali seperti ini. Kalau terjadi lagi seperti ini, saya harap cepat dihentikan. Karena saya khawatir jika dibiarkan, ibu akan kembali gila permanen. Kalau begitu saya siapkan dulu obatnya ya, Mbak. Mama. Padahal aku mau ngasih tahu Mama, Bi. Kalau Revan ngelamar aku. Ini cincin dari Revan. Revan ngelamar aku. Dia minta aku jadi istrinya dan aku udah mengiyakan lamarannya, Bi. Tapi Nat, kalau mama kamu tahu gimana, mama kamu bisa marah besar. Itu dia, Bi. Makanya aku bingung. Pasti Mama gak akan setuju. Mama benci banget sama keluarga Saputra. Karena emang Mama sendiri yang merasakannya, Bi. Karena emang keluarga Saputra itu terlalu jahat ke Mama dan Papa, Bi. Aku bingung, Bi. Dihadapkan dengan kondisi aku harus memilih Mama atau Revan. Kamu sabar ya. Biar semuanya diserahkan kepada Allah. Kamu berdoa, biar Allah yang menunjukkan semuanya. Kenapa ada Mama Prita di sini? Nggak boleh. Mama Prita nggak boleh tahu kalau di rumah itu ada Bu Rizka. Apalagi di sana juga ada Natasha. Kalau Mama Prita ke sana, dia pasti tahu Natasha itu Tiara. Ma? Aldo, yang harus kamu tahu, mereka, Opa Hendra, dan Mama kamu Prita, mengubur Rizka hidup-hidup. Mereka menguburnya di kuburan. Hidup-hidup, hidup-hidup. Rizka. Rizka, semoga Rizka masih hidup. Semoga Rizka masih hidup. Nadinya masih ada. Rizka.
Kembali dulu. Ini. Untung Papa tahu. Papa langsung mengeluarkannya dari kuburan itu. Karena kondisi Rizka sangat parah. Ada luka tembak di kepalanya. Jadi, kalau sekarang Rizka masih hidup, itu karena Papa. Papa yang menolongnya, Do. Menurut kamu saat itu, apa yang harus Papa lakukan? Membawa Rizka kemana? Ke rumah sakit? Ke klinik? Nggak mungkin, Do. Nggak mungkin. Karena kalau Opa Hendra tahu dan Mama Prita kamu tahu, mereka akan langsung membunuhnya. Itu, Do. Itu yang bisa Papa lakukan. Seandainya Papa tahu dari dulu, Natasha adalah anaknya Rizka, Papa akan dengan senang hati memberikannya, Do. Karena Papa berharap Rizka bisa mengingat masa lalunya. Rizka bisa memberikan kesaksian yang memberatkan keluarga Saputra. Itu yang Papa harapkan selama 15 tahun ini, Do. Supaya keluarga Saputra hancur. Berarti benar. Aldo dilahirkan dari keluarga yang jahat. Dan Aldo juga jahat, Pak. Dan sekarang ini, Aldo jijik sama diri Aldo sendiri. Aldo, enggak. Kamu nggak jahat. Revan juga nggak jahat. Tapi yang jahat itu opa kamu, Hendra Saputra, dan Mama Prita. Mereka yang jahat. Revan, kamu ngapain di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Justru harusnya aku yang tanya. Mama ngapain di sini? Ini kan rumah aku. Rumah kamu? Jadi ini rumah kamu? Iya. Terus kenapa? Mobil Natasha ada di situ? Ma, Natasha kan pacar aku. Aku yang ngajak dia ke sini. Nggak apa-apa kan? Nggak, Mama mau kesini mau cari papa kamu sama Aldo. Kamu tahu dia di mana? Iya. Tadi aku sama papa sama Aldo. Aku yang ngajak mereka ke sini. Mereka lagi di sebelah sana. Yuk kita ke sana. Mari, Dok. Dok. Iya, Mbak. Itu tadi saya mau tanya, obatnya harus dihabiskan ya? Iya, Mbak. Obatnya harus dihabiskan ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Itu aja sih. Makasih ya, Dok. Udah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Mbak. Ngapain sih Prita kesini? Ayo, Ma. Ayo, Ma. Nih, Papa sama Aldo. Aldo, pulang sekarang. Enggak. Mama bilang pulang sekarang. Mama bilang ikut pulang. Ma, lepas, Ma.
Mama ngapain kesini? Apalagi untuk mengingatkan kamu supaya kamu jauh dari Natasha. Duh, dia itu perempuan berbahaya. Dia nggak sebaik yang kita pikir. Mama lihat loh, Mama lihat Natasha pergi sama Erik. Mereka jalan bareng sama Erik. Dan Mama juga lihat Erik keluar dari rumah Natasha. Itu apa maksudnya? Buka dong mata kamu. Makanya Mama harus ketemu sama dia sekarang. Mama mau ngomong langsung sama dia. Terus Mama tiba-tiba lihat Nadia di seberang jalan. Dan kalian di sini semua ngapain? Ma, Aldo kasih tahu Mama. Mulai sekarang, tolong Mama jauhi Natasha. Kamu ngomong apa sih? Natasha itu sudah mencurigakan, Do. Mencurigakan. Dia adalah musuh besar keluarga kita. Mama berhenti buat curiga sama Natasha. Natasha adalah gadis yang baik. Dia tidak membahayakan, Ma. Mama nggak perlu capek-capek lagi untuk memberikan Aldo obat. Karena Aldo udah nggak perlu itu, Ma. Aldo udah tahu semuanya, Aldo udah ingat semuanya. Kamu udah ingat semuanya? Kamu ingat semuanya, Dok? Berarti kamu udah tahu kan siapa musuh kita sebenarnya? Natasha kan? Bukan. Bukan Natasha. Aku memang pernah menjadi anak yang jahat. Aku pernah ingin memperkosa Natasha. Tapi sekarang coba gantian Mama. Buka pikiran Mama. Apakah Natasha menuntut aku? Enggak. Apakah Natasha mempermasalahkan? Enggak juga. Jadi, kalau Mama menyuruh Aldo buat menjauhi Natasha, justru Mama yang harus menyuruh diri Mama sendiri untuk menjauhi Natasha. Kalau perlu menjauhi kita. Aldo? Papa, Revan, ayo kita pulang. Aldo, tunggu. Tunggu. Bilang apa mama kamu? Ya, seperti biasa. Mama nyuruh Aldo buat join Natasha. Mama bilang kalau Natasha jahat. Dan intinya Mama curiga sama Natasha. Basi lah. Yang terpenting sekarang, pikiran Aldo mulai terbuka. Kalau Aldo menyesal, Aldo lahir dari keluarga Saputra. Keluarga Saputra yang keluarga sangat jahat. Benar, apa yang dikatakan Papa tadi. Keluarga Saputra mempunyai ambisi yang jahat. Dan dia mendapatkan semua hal itu dengan cara kejahatan. Ya, rasanya udah gak penting lagi kalau ngomongin keluarga Saputra. Mendingan kita pulang sekarang.
Kamu cerita sama aku, kamu ada masalah apa sebenarnya? Aku menyesal karena aku pernah lahir di keluarga Saputra. Mereka adalah keluarga yang jahat. Ya, aku sadar aku juga jahat. Tapi nggak ngerti kenapa hari ini aku benar-benar lega. Kamu pikir aku nggak kesel? Kamu tahu kan, opa kamu sendiri yang ngebunuh papa aku. Di hadapan aku. Kamu pikir aku nggak kesel sama dia? Tapi aku di sini untuk berusaha tenang. Dan harusnya kamu bisa tenang kayak aku. Kamu jangan malah nyalain diri kamu sendiri kayak gini. Aldo. Ini pasti kutukan dari Rizka, jatuhnya pada anak-anakku. Aku benar-benar nggak percaya. Jadi Aldo selama ini udah pernah memperkosa Natasha. Tapi gimana bisa? Kok bisa dia diem aja? Dia bukan perempuan seperti itu. Pasti dia berontak dong. Ini ada yang aneh. Ini benar-benar ada yang nggak jelas. Aku harus cari tahu. Biar semuanya jelas. Aldo benar-benar gak habis pikir. Kenapa Aldo bisa dilahirkan di keluarga Saputra? Dan Aldo juga gak nyangka apa yang ada di pikiran Papa sampai Papa tega menyekap mamanya Natasha selama itu, Pak. Bertahun-tahun Papa lakuin itu. Kenapa, Pak? Aldo? Aldo? Aldo. Aldo, kamu kenapa? Kamu tahan ya. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Enggak. Kita nggak usah ke rumah sakit. Aldo udah ingat semuanya. Dan Aldo menganggap ini adalah kutukan buat Aldo. Ini adalah hukuman buat Aldo. Dan sekarang Aldo nggak butuh lagi medis. Yang Aldo butuhkan sekarang, Aldo harus melawan iblis dari masa lalu Aldo, yaitu keluarga Saputra. Mulai sekarang, Aldo nggak mau lagi tinggal di rumah Opa. Aldo merasa tertekan, Pak. Aldo merasa tertekan di rumah keluarga Saputra.
Aldo harus pergi dari rumah itu supaya Opa tidak bisa menemukan Aldo. Ya udah Aldo, kamu tenang dulu ya, kamu tenang dulu. Nanti kita bicarakan semuanya di rumah ya. Kamu tenang. Permisi. 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 Pintunya dikunci. Sepertinya nggak ada orang. Kemana Natasha pergi ya? Cincin ini satu-satunya benda yang berharga yang aku punya, yang aku bisa berikan padamu. Tiara, aku gak mau kehilangan kamu. Hanya kamu yang aku punya. Satu-satunya orang yang aku sayang. Akhirnya Mama bisa terima kan kalau Natasha itu Tiara. Kamu serius, Tiara? Mereka sudah membunuh papa kamu, Tiara. Mama tahu kalau keluarga Saputra yang telah membunuh papa kamu. Mereka gak puas melakukan itu. Kamu tahu apa yang sudah mereka lakukan terhadap Mama? Mereka melakukan hal yang tidak senonoh. Aku malu harus menceritakannya, Mas. Gimana? Mama gimana dok? Untuk sementara waktu ibu akan tertidur ya mbak. Tapi Mama ada harapan untuk sembuh kan dok? Jika ada pemicu yang membuat ibu agresif, ibu akan kembali seperti ini. Kapan semua ini berakhir? Aku pengen semuanya berakhir bahagia. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Loh. Coba kusek. Ini kenapa mukanya kok kayak gini, Sdi? Coba. Tenang dulu. Sekarang Den Revan cerita ke Bibi. Ada apa? Aku lagi ada masalah sama Tiara. Ada masalah? Gak biasanya Den Revan ada masalah sama Natasha. Ada masalah apa? Jadi gini, Bi. Pergi kalian. Natasha. Mama, tenang, Mama. Pergi. Saya bilang, kalian semua pergi dari sini. Mama nggak bisa tenang. Dengar ya kalian anak-anak keluarga Saputra. Kalian tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan kalian seumur hidup kalian.
kejadiannya, Bi. Kita berdua saling cinta, tapi sekarang kita dilema. Apakah kita mementingkan cinta atau Bu Rizka? Dan Revan jangan bicara seperti itu ya. Bibi tahu ini berat buat Den Revan. Tapi Bibi yakin Den Revan pasti bisa menyelesaikannya. Ini sangat berat, Bi. Sangat berat. Aku pikir dengan dia menemukan mamanya, semuanya akan baik-baik aja. Tapi ternyata semuanya jadi berantakan, Bi. Bahkan Bu Rizka nggak mau ketemu sama aku, Bi. Den Revan, Bibi akan mendoakan yang terbaik buat Den Revan. Mudah-mudahan Nak Natasha sama Den Revan segera bersatu. Terus Bu Rizka juga senang lihat kehadiran Den Revan ya. Dan Bu Rizka segera menerima Den Revan ya. Amin, Bi. Revan sayang banget sama Titik. Matur nuwun Den Revan. Matur nuwun. Sudah, itu Bibi lagi masak. Ayo, Den Revan mau makan kan? Aldo! Aldo! Sayang, kamu yakin mau pergi dari sini? 1000% yakin. Aku akan tinggalin rumah ini. Kalau kamu mau ikut aku, ayo cepat. Beres-beresin pakaian kamu. Aku udah gak mau tinggal lebih lama di rumah ini lagi. Ya, tapi kita mau tinggal di mana? Aku mau tinggal di mana aja. Yang penting aku bisa keluar dari rumah ini. Ya udah, kalau gitu kita tinggal di rumah papaku aja ya. Apa? Tinggal di rumah papa kamu? Nadia, rumah kamu sama busuknya sama rumah ini. Karena papa kamu Pak Encep adalah kroni dari keluarga Saputra. Buktinya, papa kamu rela menukar dirinya sama Bu Rizka supaya bisa dibunuh sama Opa. Aldo benar. Aku nggak berhak marah. Karena papa memang salah di sini. Sekarang kita yang harus nanggung semua dosa orang tua. Aku sebenarnya tidak mau membahas soal ini. Apa? Lo yakin mereka semua anak buahnya Sendra? Awasi terus dan cari info. Oke? Natasha! Natasha! Hei. Kenapa sih teriak-teriak? Habis kita. Habis!
Kenapa? Hendra udah tahu tentang kita, tentang aku dan kamu, tentang kita bekerja sama. Kok mereka bisa tahu sih, Rik? Anak buah aku yang bilang. Mata-mata mereka di mana-mana, Nat. Berarti sekarang mereka nggak akan percaya sama aku. Aku kurang tahu kalau itu. Yang jelas, mereka semua udah nganggap kita adalah musuh mereka. Dan efeknya adalah kita akan diserbu dan kita akan dihabiskan. Dan menurut aku, Nat, kita harus pergi dari sini. Kita pulang ke Jakarta. Tapi, Rik... Nat! Oke, aku tahu. Misi kamu kesini tuh untuk balas dendam. Cuman masalahnya, Natasha, mama kamu itu udah ketemu. Dan aku anggap itu udah lebih dari cukup. Rik, aku inget waktu itu janji kamu. Waktu kamu bilang kamu mau nemenin aku cari mama. Kamu janji kamu akan balik ke Jakarta setelah kita menemukan mama. Aku nggak masalah kamu nepatin janji kamu untuk pulang. Tapi aku nggak akan ikut pulang ke Jakarta. Aku akan tetap di sini. Nat, di Jakarta, kamu lebih aman. Di sini itu berbahaya buat nyawa kamu, mama kamu, Bidewi, semuanya itu bahaya, Natasha. Rik, kalau keluarga Saputra mau nyari aku, di mana aku tuh nggak ada yang aman buat aku. Sampai ujung dunia pun mereka akan nyari aku, Rik. Aku nggak akan kemana-mana, aku nggak akan melarikan diri. Apalagi sekarang kondisi mama belum pulih. Rik, kamu denger sendiri kan dokter bilang apa? Mama itu butuh waktu untuk sembuh. Keluarga Saputra udah menghancurkan keluarga aku, Rik. Mama benci banget sama mereka. Sampai mama gak mau lagi ketemu sama Revan. Karena mama kira Revan itu bagian dari keluarga Saputra. Padahal kan enggak. Aku tuh mencintai Revan, Rik. Aku sayang sama dia. Aku nggak peduli keluarga Saputra tahu kalau aku musuhnya. Aku nggak takut sama mereka. Yang jelas aku akan tetap pada tujuan awal aku. Aku akan membalas rasa sakit hati aku sampai Hendra, Lukman, dan Brita bayar semua apa yang mereka lakukan ke keluarga aku. Nat. Aku akan lawan mereka semua, Rik. Aku nggak takut. Aku udah coba cari Natasha, Pak, tapi nggak ketemu. Aku udah ke rumahnya, gerbangnya kekunci, nggak ada siapapun di sana. Dan Aldo juga bilang sama aku. Dan aku juga ketemu sama Aldo. Dia mengaku kalau ingatannya udah pulih kembali, Pak. Dan yang bikin aku kaget, dia mengaku bahwa dia pernah mau perkosa Natasha. Apa? Aldo mau memperkosa Natasha? Ya itu sih pengakuannya Aldo. Aku nggak begitu percaya. Nggak mungkin Natasha terima aja tinggal diam diperkosa sama Aldo. Dia bukan tipe perempuan yang tidak mempermasalahkan apa-apa. Minimal dia lapor polisi lah. Iya. Kalau memang Aldo ingin memperkosa Natasha, pasti Natasha sudah lapor polisi. Ya, aku pikir juga begitu. Ini ada yang aneh sama semuanya. Ini ada yang nggak beres, Pak. Natasha. Halo. Halo, selamat malam, Pak Hendra. Gini Pak, sebentar lagi saya akan mengadakan pesta. Dan saya berharap Pak Hendra beserta seluruh keluarga Saputra bisa hadir di pesta saya. Sebenarnya bukan acara penting sih Pak. Lebih ke mungkin pesta rasa syukur atas keberhasilan saya saat ini. Dan saya sangat menunggu momen ini. Jadi besar harapan saya seluruh keluarga Saputra bisa hadir. Apalagi kan
Hubungan kita sudah seperti keluarga. Gimana Pak Hendra? Iya Natasha. Iya. Saya dan keluarga besar saya pasti akan datang. Kamu itu kan sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Ya, pasti saya akan datang. Terima kasih Pak Hendra, selamat malam. Papa ngapain sih? Papa ngapain diain ajakannya Natasha? Dia itu musuh kita loh. Kita nggak usah datang. Papa akan tetap datang. Iya tapi Pak. Biarkan Natasha tidak tahu. Kalau kita tahu. Papa cuma pengen lihat. Papa pengen tahu apa yang dia mau lakukan kepada keluarga kita ini. Ya? Apa yang dia mau inginkan di keluarga kita ini. Itu saja. Natasha, aku benar-benar gak ngerti jalan pikiran kamu itu apa sih? Ngapain kamu undang keluarga Saputra buat datang ke pesta kamu? Natasha! Terus kamu maunya aku apa? Sembunyi? Sembunyi tuh kan nyelesain masalah, Rik. Sembunyi gak kebayar dendam aku ke keluarga Saputra. Aku udah merencanakan semuanya. Di pesta nanti akan ada polisi, akan ada orang-orang penting, dan pastinya aku akan bawa mama. Nah, tapi kalau misalnya... Enggak. Aku mau lihat ekspresinya Hendra, Lukman, dan Prita ngeliat mama. Aku akan bilang ke semua orang kalau aku ini anak mama. Kalau aku ini Tiara Darmawan. Dan mama akan menjadi saksi kebusukan keluarga mereka. Setelah mereka semua ada di balik jeruji besi. Selesai. Aku pulang ke Jakarta. Maaf, Rik. Kali ini aku nggak bisa dengar nasihat kamu. Aku nggak akan sembunyi, aku nggak akan melarikan diri, aku akan tetap di sini. Papa sudah punya rencana bagus. Dan itu akan kita jalankan pada saat kita datang ke pesta Natasha nanti. Kenapa aku harus tinggal di tempat kayak gini sih? Aku pasti gak bakalan bisa hidup di tempat kayak gini. Sekarang keadaan mama gimana? Udah enakan atau masih ada yang sakit? Mama udah lebih seger kok sekarang. Alhamdulillah. Ada apa, Pak? Van, Papa mendengar Hendra dan Prita lagi ngobrol. Siapa sih Nay yang telepon kamu? Udah tahu nggak diangkat, tapi masih aja bunyi. Sini, biar mama yang angkat. Ma. Halo? Hah? Reva ngikutin gue? Ini pasti ada hal penting yang harus disampaikan ke Natasha. Tapi selama ada Bu Rizka di sini, gak mungkin Natasha bisa bicara sama Reva.